Sebelum kita mengikuti penilaian ZI yang nanti akan dimulai pada pukul 14.15, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati tim penilai nasional ZI WBK Kemenpan RB, yang saya hormati Bapak Sekjen Kementerian Agama, Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama dan Kabiro Ortala Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya banggakan. Izinkan pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, Yayasan Salatiga sejak tahun 2014 itu merupakan alih bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Sejak perkembangan dari tahun 2014 kami berubah menjadi Yayasan Salatiga. Kemudian kita mendapatkan banyak sekali perkembangan yang positif, sejak dari perkembangan kampus yang terletak di 3 tempat yang berbeda. Kemudian perkembangan sumber daya manusia, sejak dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terus mengalami peningkatan. Hal yang sama juga kita alami di dalam peningkatan minat masyarakat. Animo mahasiswa untuk mendaftarkan diri ke Yayasan Salatiga dari tahun ke tahun terus meningkat, sampai di tahun 2020 ini hanya terpengaruh sedikit karena ada COVID-19. Bagaimana kami di Yayasan Salatiga membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi? Ada beberapa strategi yang kami kemukakan di sini. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana Yayasan Salatiga membangun budaya melayani melalui pembiasaan, ada teladan atau role model, dan sekaligus juga pendampingan dari mulai pimpinan sampai kepada tingkat bawah. Kemudian yang kedua, sarana prasarana juga kita sediakan, dan secara tahun menahun dari satu tahun ke tahun berikutnya senantiasa kita tingkatkan, karena ini terkait dengan langsung layanan dan akses informasi publik. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses bisnis di dalam kampus kami itu dijalankan secara akuntabel, objektif sekaligus juga transparan. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan ada pengawasan dan pengendalian mutu layanan secara sistematis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, survei kepuasan layanan, dan kotak kritik dan saran baik secara manual maupun yang secara online. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah pencegahan perilaku korupsi dan diskriminasi melalui perbaikan sistem, perbaikan perilaku dan layanan pengaduan. Kita sudah 3 kali ini ikut dan berpartisipasi di dalam pilot project zona integritas Kementerian Agama. Kami tetap semangat karena bagi kami zona integritas dan reformasi birokrasi adalah kemestian. WBK itu adalah efek samping. Ada 6 area perubahan yang kami gerakkan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Dulu monitoring dan evaluasi dilakukan secara insidental. Sekarang setelah ditetapkan zona integritas dilakukan secara berkala. Sosialisasi ZI dulu hanya dilakukan kepada sebagian pegawai, sekarang kepada seluruh pegawai dari pimpinan sampai pada bawahan. Kemudian dulu agen perubahan baru di tingkat Yayasan Salatiga, tapi sejak tahun 2018-2019 agen perubahan inspiratif dari Yayasan Salatiga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama, dan juga terbentuknya tim kerja pembangunan ZI bukan hanya di tingkat rektorat tetapi juga sampai kepada tingkat fakultas. Area yang kedua adalah penataan tata laksana. Jika dulu SOP telah tersusun namun belum terpublikasi secara maksimal,
Kini semuanya bisa diakses oleh pegawai kita melalui website dan bahkan juga orang lain. Dulu SOP belum terevaluasi secara berkala, maka dengan penataan tata laksana menurut ZI dan reformasi birokrasi itu kita lakukan secara berkala. Dulu juga kita sudah mulai membangun e-office, tetapi pada saat ini kita mengembangkan e-office dengan penambahan jenis aplikasi layanan yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Sebelum ada zona integritas perencanaan kebutuhan pegawai, biasanya kita lakukan secara manual, kini sudah menggunakan aplikasi e-formasi yang didasarkan pada analisis jabatan dan ABK. Dulu pola mutasi pegawai dilakukan melalui analisis internal, sekarang sudah dilakukan melalui asesmen plus analisis internal. Dulu pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara insidental, sekarang sudah terprogram melalui berbagai macam latihan, workshop, training, dan seterusnya. Dulu belum disusun perjanjian kinerja pejabat, sekarang sudah disusun perjanjian kinerja pejabat, bukan hanya rektor yang punya perkin, tetapi juga para dekan dan pimpinan. Kemudian dulu belum ada sistem informasi pegawai. Setelah ada ZI, kita memiliki sistem informasi pegawai IAIN Salatiga yang sangat sistematis dan lengkap informasinya. Berikutnya adalah penguatan akuntabilitas. Dulu sakit dan perencanaan kegiatan belum sepenuhnya melibatkan bagian dan unit, tetapi sekarang kita sudah melibatkan seluruh bagian, unit, dan stakeholder yang dipandang perlu untuk memberikan masukan. Dulu juga sudah ada Renstra, tetapi Renstra yang baru itu sudah betul-betul sangat komprehensif karena menyerap visi misi Presiden, kemudian Renstra Kementerian Agama, Renstra Direktorat Pendidikan Islam, lalu kemudian diterjemahkan menjadi Renstra IAIN Salatiga 2020-2024. Kemudian dulu sudah ada laporan kinerja per triwulan, tetapi sekarang laporan kinerja triwulan dan SKIP selalu direview oleh para pimpinan. Dan yang kelima, pada area penguatan pengawasan, sosialisasi gratifikasi pada masa lalu hanya dilakukan pada sebagian pegawai saja. Sekarang sudah meliputi seluruh unit dan pegawai. Demikian juga SOP gratifikasi dan barang temuan, pada saat dulu itu belum disusun, sekarang kita sudah punya SOP gratifikasi dan barang temuan. Kemudian ada SPIP, pada saat ini dulu belum ada. Kita juga telah mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang bukan hanya secara manual tapi sudah berbasiskan pada online. Demikian juga ada sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus tentang whistleblowing system. Dan juga kita sekarang sudah memiliki unit pengendalian gratifikasi dan SPIP. Dan yang keenam adalah yang tidak kalah pentingnya, peningkatan kualitas layanan publik. Karena kami adalah bagian daripada pemerintah, maka layanan publik itu harus menjadi tujuan utama kita. Dulu sebelum ZI kita telah membuat maklumat pelayanan di setiap unit. Tapi setelah ZI, maklumat pelayanan dibuat dan dipublikasi secara luas melalui website sehingga bisa diakses oleh siapapun. Bentuk-bentuk layanan masih bervariasi, ada yang online dan manual pada masa dulu, sekarang semuanya sudah berbentuk online. Kemudian kotak saran juga dulu secara manual, sekarang sudah online. Dan kini yang terbaru adalah kita sudah membangun layanan terpadu satu pintu. Bapak Ibu sekalian, pada bagian kedua saya akan mengungkapkan tentang beberapa inovasi layanan di lingkungan IAIN Salatiga. Yang pertama adalah Kumis Aki. Ini kantin sangat different dan unik dibanding kantin-kantin yang ada di dalam masyarakat atau masyarakat kampus. Kalau dulu pengelolaan kantin itu diberikan kepada pihak luar atau pihak penyewa, sekarang di Kumis Aki, kantin milik kita itu pengelola diserahkan kepada mahasiswa di bawah pembinaan lembaga. Dulu siapapun bisa menyewa kantin di kampus, sekarang kantin itu hanya diperuntukkan kepada para mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu apa? Kantin Kumis Aki itu bukan sekedar mereka berlatih untuk mencari penghasilan, tetapi juga Kumis Aki bisa menjadi kantin sarana pendidikan entrepreneurship bagi para mahasiswa.
Oleh karena itu tidak hanya dikelola oleh lembaga tapi juga mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kita mengembangkan Green Campus. Sesungguhnya ada 6 variabel untuk membangun Green Campus, tapi karena ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang, maka kita step by step membangun, mulai dari bagaimana kita melakukan konservasi air. Dibangun 2 hal. Yang pertama, sudah ada puluhan sumur resapan di 3 kampus yang kita miliki, dan kemudian kita membangun 1 embung sebagai konservasi air permukaan. Ada juga jogging track, dan kemudian sudah dipasang di beberapa tempat solar cell. Berikutnya, yang ketiga adalah SIMPIS, Sistem Informasi Manajemen Pegawai. Ini kalau dulu segala yang terkait dengan dokumen kepegawaian itu secara manual, cara mengaksesnya. Sekarang dengan sistem SIMPIS ini, maka semua data sejak TMT pertama sampai ke pangkatan terakhir sudah ada tersedia di situ, termasuk data keluarga, akta kelahiran dan sebagainya. Bahkan kelebihannya setiap pegawai bisa mengupdate data dirinya di bawah kontrol bagian umum dan kepegawaian. Kita juga mengembangkan inovasi layanan secara terpadu yang disebut sebagai e-office, baik di dalam bidang akademik, keuangan, SPI, sistem keuangan dan verifikasi, ada sistem kepegawaian, kemudian sistem perencanaan dan bahkan juga perpustakaan. Inovasi yang sangat menonjol saya kira di salah satunya di Yayan Salatiga adalah apa yang disebut sebagai extraordinary corner di dalam perpustakaan kita. Corner ini adalah corner yang memberikan atau menyediakan fasilitas bagi mahasiswa kita dari kaum difabel, sehingga mereka bisa membaca di situ, bisa mengetik, membuat makalah dan membuat laporan-laporan kuliah melalui pojok extraordinary itu. Dan ini kami adalah menjadi yang kedua setelah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang ketiga, ini juga merupakan bagian yang harus ada dan wajib ada adalah tracer study, sistem informasi alumni, di mana di sini kita akan bisa membaca data tentang alumni dan kemudian sebarannya. Dan itu adalah beberapa contoh. Hanif Dakiri, mantan Menteri Tenaga Kerja, itu adalah salah satu alumni kita, dan juga Bupati terbaik nasional dari Kabupaten Batam itu adalah alumni kita. Berikutnya ini ada Simonaku, Sistem Monitoring dan Absensi Perkuliahan. Dulu secara manual dengan tanda tangan, kemudian sekarang cukup dengan berbasis smartphone dan scan berbarcode. Maka semua data sudah termasuk di dalamnya. Registrasi mahasiswa baru dulu masih harus ngantri seperti itu, tapi kini semuanya sudah bisa dilakukan di rumah karena dengan sistem yang online. Kita juga punya sebuah jurnal yang ini menurut saya sebagian dari spektakulernya Yayan Salatiga, karena jurnal Indonesian Journal of Islam and Muslim Studies itu menjadi jurnal pertama di Indonesia yang terindeks di Simago dengan kuartil 1. Dan kami sekarang menduduki peringkat 35 terbaik dari 492 jurnal dalam bidang studi keagamaan. Berikutnya ada Squadron. Ini juga merupakan sistem absensi Android. Jadi kalau dulu itu kita pakai fingerprint, face-print, sekarang kita sudah bisa pakai HP dimanapun kita berada. Kemudian selanjutnya sistem KKN juga sudah menggunakan sistem online. Kalau dulu harus ngantri berjajar seperti ini, sekarang kita sudah bisa lakukan dari rumah dan tempat para mahasiswa itu berada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inovasi di dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kita saat ini Yayan Salatiga menjadi satu-satunya PTKIN di Indonesia yang dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Bebras Computational Thinking untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan cara berpikir komputasional yang itu menjadi salah satu ciri dari kecerdasan abad 21. Dan ini menjadi piloting project pertama di Indonesia untuk Kementerian Agama. Dan kami akan menjadi proyek percontohan bagi 57 PTKIN di luar Yayan Salatiga. Kemudian pengabdian kepada masyarakat KKN juga kita sudah lakukan dengan membuat desa-desa binaan, pemberdayaan masyarakat Islam, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan madrasah-madrasah.
Inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat juga ketika masa COVID-19 ini, mahasiswa kita di bawah bimbingan dosennya itu membuat hand sanitizer, membagikannya, melakukan bakti sosial, dan kita juga punya gugus tugas COVID-19 untuk memberikan pelayanan-pelayanan di masa COVID-19. Dan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah lama memiliki Biro Konsultasi Psikologi Tazkiyah. Ini adalah sebuah biro yang punya fungsi untuk memberikan bimbingan dan konseling serta terapi buat mahasiswa, dosen, dan bahkan juga masyarakat umum dengan layanan yang gratis. Kita juga memberikan pelayanan pendidikan pranikah, kemudian juga mengatasi konflik di dalam keluarga dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah psikotes. Kemudian layanan berikutnya adalah kita memiliki LKBHI, yaitu Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam yang dimiliki oleh salah satu fakultas kita, Syariah. Nah, melalui LKBHI, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah bisa melayani banyak sekali konflik sengketa tanah, sengketa harta waris, sengketa keluarga, perceraian antara suami istri, sudah jumlahnya puluhan bahkan ratusan kita selesaikan. Nah, oleh karena itu LKBHI ini menurut kami ini sangat berguna bagi masyarakat luas. Dan Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi kita juga melahirkan sebuah karya yang disebut Tarya Edu. Ini adalah pendampingan online terhadap orang tua siswa, terutama ya sampai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah yang kesulitan mencari bahan ajar, kesulitan metodologi bagaimana cara mengajarnya, dan juga kesulitan-kesulitan di dalam bimbingan konseling psikologi. Maka via online ini Tarya Edu akan menjawab 3 persoalan besar itu. Kemudian ada pembelajaran berbasis sains Al-Quran dan alam. Ini juga kita lahirkan. Berikutnya ada Spoktif, Bapak Ibu sekalian, sistem pelayanan online untuk semua kegiatan temu ilmiah. Jadi karena ini adalah satu keniscayaan, temu ilmiah kita selenggarakan di berbagai macam fakultas dan kita memiliki sistem untuk menjalankannya. Kemudian ada juga e-problem based learning berketemu ilmiah. Ini juga salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan kita di pembelajaran era revolusi industri 4.0. Kemudian pada layanan ini juga kita ada yang disebut Wanik Bioreactor, yaitu briquette komposit ya, yang dilahirkan oleh salah seorang dosen bekerja sama dengan beberapa dosen dan mahasiswa lainnya. Bapak Ibu sekalian, selama masa pandemi, mahasiswa tentu saja membutuhkan legalisir surat-surat berguna, surat-surat yang penting. Maka kita kemudian menawarkan SILO, Sistem Informasi Legalisir Online. Jadi cukup dari rumah kita bisa memberikan layanan itu. Berikutnya, para mahasiswa itu berasal dari kurang mampu, oleh karena itu kita menyediakan UPZ, unit pengelola zakat, yang diambil dari zakat para dosen dan pegawai kita, lalu kemudian didistribusikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan kesulitan untuk membayar UKT dan kebutuhan kuliah lainnya. Berikutnya ada sistem aplikasi penerimaan pegawai, ini sudah online Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya ada juga kita punya Siltera. Jadi kalau ada tes calon pegawai itu kita sudah tidak lagi pakai manual, tapi kita sudah punya sistem untuk menilai secara online. Dan Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya, kami memperlakukan tenaga keamanan atau security itu sebagai the first front office, orang pertama yang akan bertemu dengan stakeholder dan pelanggan kami. Maka satpam kita didik, kita bina, dan kita kembangkan karakter dan keterampilannya, sehingga saat ini satpam kita itu sudah bisa dinilai memberikan layanan prima dan banyak menjadi tempat belajar satpam-satpam dari perguruan tinggi lain, terutama di seputar Kementerian Agama. Dan tenaga keamanan kita juga kemudian menjadi rujukan studi banding dari satker-satker lainnya. Berikutnya ini adalah banyak inovasi yang pada kesempatan ini saya kira dengan keterbatasan waktu tidak perlu saya sampaikan satu persatu, tapi semua inovasi itu sudah kita sediakan linknya, bahkan videonya juga, dan bisa diakses oleh siapapun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
kami pertama sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Kabiro Ortala, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan Direktur Diktis, serta tim TPN yang selama ini sudah memberikan banyak sekali masukan, supervisi, dan juga bimbingan pada kita untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas layanan publik hingga kita menjadi YIN yang terdepan di Indonesia ini. Terima kasih. YIN Salatiga. Kerja seluruh, kerja dan terencana, bersih, rapi, objektif, adil, aman, jelas, integritas, berwibawa. Terima kasih. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Rektor YIN, dan tim pembangunan zona integritas. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita bersama. Bapak Direktur Diktis dan tim pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya maka pada hari ini kita dapat menghadiri desk evaluasi pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama, yakni sebuah institusi yang sangat membanggakan, di mana saya bagian dari keluarga besarnya, yaitu YIN Salatiga. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas, yang di mana hal ini kita masukkan ke dalam dokumen rencana strategis tahun 2020-2024, roadmap reformasi birokrasi dan program kerja pembangunan zona integritas, kemudian pelaksanaan RB dan pembangunan zona integritas di seluruh unit dan satuan kerja pendidikan Islam, yaitu di perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah madrasah negeri. Adapun pencanangan zona integritas pada PT KIN telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun, dan diharapkan zona integritas di PT KIN dapat berjalan baik dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja di PT KIN khususnya, dan kinerja Kementerian Agama secara keseluruhan. Kemajuan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada PT KIN perlu terus dipantau dan dievaluasi, sekaligus perlu dipastikan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang tadi dinyatakan bahwa YIN Salatiga merupakan sebuah institusi yang panjang dari waktu yang mengukur umurnya telah menunjukkan banyak hal, dan secara pribadi mewakili institusi juga saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar, sebagaimana tadi dinyatakan bahwa YIN Salatiga ini adalah tempat yang sungguh luar biasa di bidang akademiknya, menghasilkan intelektual dengan ciri khas karakter keulamaan. Pada sisi penelitian dan publikasi ilmiah juga menunjukkan pilar keutamaannya dengan menghasilkan jurnal pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mampu menembus best quartile 1 atau Q1 di Skimego Jurnal Rank SJR. Dan YIN Salatiga juga termasuk 5 besar YIN yang paling diminati di Indonesia. Berbagai prestasi yang tadi ditorehkan tentu saja ini merupakan catatan penting, sehingga kami yakin dan kami berharap bahwa YIN Salatiga dapat melakukan akselerasi pembangunan zona integritas ini, dan tentu saja saya berharap bisa lolos evaluasi dari Kementerian Pan-RB dan dapat memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Saya kira itu yang saya sampaikan, karena catatan-catatan tentang prestasi termasuk langkah-langkah proses untuk menunjukkan bahwa YIN Salatiga ini merupakan sebuah institusi yang selalu mengedepankan aspek-aspek zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi, itu sudah ditunjukkan begitu gamblang. Saya kira demikian sambutan dari saya. Terima kasih dan salut atas kerja yang dilakukan oleh YIN Salatiga. Semoga tetap maju, dan harapan kita sih setelah ini juga ada ruang lain yang meningkatkan aksesibilitas dari YIN
dengan melakukan transformasi menjadi UIN. Selamat, terima kasih. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan melalui penilaian ini Yayasan Salatiga dapat menapaki sebuah warna baru yang meyakinkan pada bangsa ini bahwa YAIN merupakan institusi tidak sekedar dia mentransformasi ilmu, tetapi juga memberikan keteladanan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dirjen Kesehatan Diberikan dan Pak Rektor dari Yayasan Salatiga Pak Zakidin atas pemaparan bagaimana pembangunan ZI menuju TK pada yang kerjanya untuk beberapa hal kemudian ada yang perlu kami konfirmasi dan ada kami tanyakan di sini akan diawali dari saya, yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana di sini Pak untuk peran dari agen perubahan ini baik di lingkungan internal pegawai maupun ke lingkup mahasiswa yang ada. Misalnya sejauh mana di sini seorang agen perubahan membawa perubahannya tersebut, apakah sudah sampai di semua lingkup fakultas atau hanya di lingkungan rektorat. Mengingat di sini agen perubahan dari Yayasan Salatiga ini mendapatkan penghargaan dari Kemenak untuk agen perubahan terinspiratif pada tahun 2019 kalau tidak salah tadi di laporannya. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan saya untuk mengambil evaluasi. Baik, terima kasih. Jadi kita memang punya agen perubahan bernama Ibu Dia Fathia MH yang salah satu temuan yang dilakukan dalam sistem manajemen kita itu adalah melahirkan sistem informasi manajemen pegawai Yayasan Salatiga yang itu lebih lengkap lebih lengkap daripada sistem yang ada di Kementerian Agama. Tetapi kita terus terang saja bahwa agen perubahan yang kita miliki ini justru menjadi pelopor, pionir dan pemimpin tim dari zona integritas. Oleh karena itu apa? Zona integritas yang kita kembangkan bukan hanya pada tingkat rektorat Bapak Ibu sekalian, karena kita juga membentuk ada gugus-gugus yang berada di tingkat fakultas. Dan agen perubahan ini menjadi salah satu role modelnya, dan kemudian melakukan transfer knowledge sekaligus juga transfer values terhadap gugus-gugus tugas zona integritas pada tingkat fakultas. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya bahwa pada tahun 2020 kami juga mengajukan agen perubahan 3 orang. Satu yang mengembangkan diri kampus secara sistematis dan bertahap setelah berlanjutan. Kemudian juga ada smart library, pengembangan perpustakaan yang cerdas, dan yang ketiga adalah layanan terpadu dari karyawan dan dosen kami. Dan ini kita dorong. Dan itu tentu saja bahwa agen perubahan baik yang sudah mendapatkan kenaikan atau masih menjadi nominator itu tentu saja sangat melibatkan kegiatan atau aktivitas mahasiswa. Misalnya contoh, untuk bisa melahirkan sebuah layanan smart library, kita membutuhkan asesmen dari para mahasiswa, membutuhkan masukan dan kontribusi dari pikiran mereka. Sesungguhnya apa sih yang disebut sebagai perpustakaan yang aksesibel, yang terjangkau, yang mudah dan bisa digunakan dengan sangat mudah kepada mahasiswa, maka kita libatkan dalam berbagai macam aktivitas, ada diskusi, kemudian mereka juga memberikan masukan dan seterusnya buat para pengelola perpustakaan kita. Demikian juga dengan kampus Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya memiliki apa yang disebut sebagai putra putri dari mahasiswa, putra putri Yayasan Salatiga, yang salah satu indikatornya ketika kita menilai itu adalah bukan hanya brand, tapi dalam brand itu juga ada yang sebagai perilaku ramah lingkungan. Itu untuk apa? Untuk supaya mereka bisa menjadi role model bagi mahasiswa bahwa membangun green campus itu bukan hanya tugas sebagai Yayasan Salatiga dengan para pimpinannya, tapi mahasiswa bisa menjadi salah satu agent of social atau environmental change.
Kemudian demikian juga dengan layanan terpadu. Layanan terpadu yang ada di Yayasan Salatiga karena stakeholder dan core bisnis kami itu yang paling utama adalah bidang pendidikan, maka stakeholder utama kami adalah mahasiswa. Dan sebagian besar dari layanan terpadu itu adalah konsumennya adalah mahasiswa. Maka Saudara Bimo, salah satu karyawan kami membangun proses layanan ini pasti menyerap dan melakukan assessment dari para mahasiswa. Apa yang kurang dan kita kembangkan lebih lanjut, dan kami pada tahun 2021 sudah memiliki roadmap untuk membangun apa yang disebut sebagai Smart Yayasan Salatiga. Smart itu adalah kepanjangan dari Sistem Manajemen Informasi Terpadu Yayasan Salatiga. Demikian Bapak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini menarik Pak dari yang apa Bapak sampaikan tadi, di mana agen perubahan dalam hal ini yaitu Bu Dia di sini tadi mendapat predikat di sini sebagai agen perubahan inspiratif karena salah satu programnya yang disampaikan bahwa tadi bahwa untuk simpek yang ada di Yayasan Salatiga ini lebih lengkap seperti itu Pak dari yang ada di Kementerian Agama atau di pusat ini Pak. Nah, kalau boleh tahu ini Pak mungkin ke Bu Dia apabila hadir juga di sini kelengkapan seperti apa yang secara khusus Bu Dia tambahkan di sini dan pengaruhnya terhadap pembentukan sistem ini ke organisasi itu seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih bahwa kami memiliki program sistem informasi manajemen pegawai Yayasan Salatiga ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pegawai baik dosen maupun karyawan. Jadi kalau program sistem manajemen di Kementerian Agama yang bisa mengakses hanyalah admin dari kepegawaian. Namun kami berpikir bahwa selama ini jarang sekali ada institusi yang memikirkan untuk arsip-arsip kita yang selama ini masih berbasis berkas, dan semuanya kalau mau mencari data sekarang tinggal menggunakan Android, PC, dan mereka bisa mengambil data mereka mulai dari data dari sejak CPNS sampai mereka pensiun. Kemudian di situ juga ada data keluarga yang mana mereka bisa mengubah sendiri, bisa mengedit sendiri data keluarga apabila ada beban keluarga. Kemudian ada juga di situ data riwayat apakah, riwayat hidup, kemudian data riwayat DH, dan kemudian juga ada daftar untuk para dosen menulis karya-karya ilmiah. Jadi apabila pihak lembaga sedang melakukan akreditasi atau visitasi, nanti para asesor itu bisa langsung melihat melalui situs tersebut. Jadi tidak usah berkas harus disampaikan, tapi mereka langsung membuka CV tersebut. Kemudian untuk para pegawai juga bisa login melalui NIK masing-masing. Kemudian manfaatnya lagi adalah bahwa CV ini bisa bermanfaat untuk dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan untuk kenaikan jabatan atau rotasi maupun mutasi. Karena pimpinan juga bisa mengakses dan kemudian juga pimpinan bisa melihat absensi para pegawai, karena absensi para pegawai sudah terintegrasi dengan SIFIS. Terima kasih. Ya, baik, ya, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, untuk SIFIS ini juga Bu, apakah sudah menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi dari setiap pegawai yang ada di Yayasan Salatiga ini, termasuk Ibu tadi sampaikan di sini kan SIFIS ini digunakan oleh karyawan juga, dosen juga, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi SIFIS ini adalah untuk para pegawai bisa memanfaatkan dari data-data mereka, kemudian juga dari satker yang lain juga. Kemarin kami sempat dibuat studi banding oleh dari satker Kanwil maupun perguruan tinggi lain, mereka akan mengadopsi bagaimana sih ini SIFIS bisa diterbitkan dan bisa dibuat, dan alhamdulillah sudah kami daftarkan ke hak paten, hak cipta di harta kekayaan.
Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin bisa diinformasikan ke kami juga Bu, dari instansi mana saja, mungkin universitas mana yang akan mencoba mereplikasi CIMBIS ini juga Bu. Terima kasih. Ya, kemarin yang sudah ke sini dari Kalimantan Selatan, Kanwil Kalimantan Selatan, kemudian dari Kanwil Bengkulu juga akan mengadopsi, kemudian dari IAIN Pekalongan juga, dan alhamdulillah sejak saya menerima penghargaan sebagai agen perubahan dan saya menjadi pelopor zona integritas, saya sejak tahun 2019 diminta untuk menjadi narasumber untuk pembangunan zona integritas. Yang sudah saya lakukan adalah di IAIN Ponorogo, kemudian di IAIN Tulungagung, dan IAIN Kudus, dan alhamdulillah dengan kami membagi ilmu di IAIN Kudus dan Tulungagung, IAIN Kudus bisa masuk menjadi nominasi dari Kementerian Agama, kemudian IAIN Tulungagung kemarin masuk 5 besar untuk menjadi nominasi, namun belum berhasil untuk maju dinilai oleh Menpan. Kemudian saya juga diminta Polres untuk kami menjadi tim survei layanan Polres. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya mendapatkan penghargaan dari Kapolres Salatiga. Kebetulan tadi pagi sebelum penilaian saya juga diminta oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mengisi pembangunan zona integritas, karena BPN baru tahun ini baru mulai pencanangan zona integritas. Jadi sebelum penilaian ini saya juga Badan Pertanahan Nasional Salatiga. Termasuk BPS. Iya. Ya, terima kasih Bu Dia untuk informasi yang diberikan beserta juga dengan program yang telah Ibu sampaikan di sini sampai bisa direplikasi oleh instansi atau unit kerja lain. Di sini kami sangat mengapresiasi dan juga Bu, itu akan menjadi catatan plus dari kami karena di sini ada perubahannya. Dalam hal ini Bu Dia di sini sangat aktif sekali seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu dari IAIN 3 di sini ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pengawasan terkait pada hal pendanaan penelitian di sini Bapak Ibu. Dalam hal pengawasan tersebut, di sini yang saya tanyakan secara khusus adalah apakah bisa dalam hal ini rektor di sini memantau apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan pendanaan penelitian tersebut, dan juga bagaimana pelaporan dari kinerja penelitian mereka. Misalkan mereka berencana melakukan penelitian selama 1 tahun ke depan, ini apakah pelaporannya setiap bulannya seperti itu dilaporkan. Kemudian juga apakah bisa di sini baik rektor sendiri atau dari bagian keuangan memantau dari segi keuangannya juga. Jadi digunakan untuk apa saja dana penelitian tersebut secara detail seperti itu. Terima kasih. Baik, sebelum P2M dan bagian keuangan saya sampaikan bahwa kami sebagai pimpinan itu memantau dengan cara salah satunya adalah instrumen perjanjian kontrak, baik midterm maupun term yang sempurna 100%. Jadi salah satu kontrol yang kita lakukan adalah samping kontrak kerja. Kemudian kita juga mengeluarkan pendanaan itu tidak 100%. Kita biasanya bagi ke dalam 2 term. Term yang pertama itu adalah 60%, lalu kemudian kita akan lihat pada seminar hasil sampai di mana progres dari riset itu. Baru kemudian ketika memang risetnya sudah pada waktu yang sudah mendekati risetnya sudah kelar, itu akan kita berikan pada term 40%. Dan sistem untuk mengawasi laporan penelitian dan kemudian juga penggunaan uang penelitian itu ada pada BPOM dan bagian keuangan. Saya silakan untuk menjelaskan. Baik, berkaitan dengan sistem penjaminan laporan keuangan, kami LP2M melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Di awal, kami menerbitkan kontrak kerja penelitian, termasuk di dalam kontrak itu mengatur tata laksana kegiatan penelitian, kemudian pencairan anggaran, di mana pencairan anggaran tahap 1 60%, seluruh pengusul penelitian dapat dicairkan besaran anggaran 60% jika proposal penelitian dan rencana kegiatan penggunaan anggaran penelitian sampai ada di kami, yang kemudian dari kami sampaikan ke
SPI begitu, KSPI oleh SPI diverifikasi, begitu SPI memverifikasi, kemudian kami menyampaikannya ke bagian keuangan untuk dicairkan. Nah, tahap ini kami lakukan pada progress report tahap pertama. Kemudian progress report tahap kedua adalah pemantauan kerja penelitian sampai dengan pelaporannya, termasuk penggunaan anggaran biaya. Nah, pada tahap kedua ini kami berikan batasan waktu yakni sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak kerja penelitian. Bila mana peneliti telah menyelesaikan semua tahapan, maka sisa anggaran yang besarnya 40% kami minta untuk dicairkan di bagian keuangan. Demikian Bapak. Ya Pak, terima kasih untuk informasinya. Nah, ketika pembagian term seperti itu tadi Pak 60-40 ini, apakah memang sudah terstandar seperti itu, atau di sini kita menyesuaikan lagi dengan proposal yang diajukan oleh peneliti ini seperti itu Pak? Baik, tahapan pencairan anggaran yang besarnya 60% maupun 40%, kami mengikuti ketentuan yang diatur dalam juknis sistem Litbangmas yang mengatur semua tahapan kegiatan penelitian. Dan pada 2020 ini, seluruh tahapan kerja penelitian dilaporkan melalui sistem Litbangmas, mulai dari pengajuan proposal penelitian, kemudian penilaian proposal penelitian, kemudian pelaporan kegiatan penelitian, termasuk laporan penggunaan dana penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran menurut keputusan keputusan anggaran di tiap kelas penelitiannya. Terima kasih. Siap, baik Pak. Terima kasih untuk informasinya terkait dengan bagaimana pengawasan terhadap pendanaan penelitian yang ada di IAIN Salatiga. Nah, selanjutnya saya ingin membahas terkait dengan salah satu inovasi dari IAIN Salatiga yang cukup unik tadi menurut kami, yaitu di kuis AKI ini Pak, yaitu untuk kantin untuk mahasiswa. Nah, untuk kuis AKI ini sendiri, ini apakah hanya ada pada satu sektor saja seperti itu Pak, atau ini kantinnya tersebar begitu Pak, mungkin di beberapa fakultas atau di beberapa gedung punya kuis AKI sendiri-sendiri seperti itu Pak? Baik. Jadi kumis AKI ini karena kita punya 3 kampus, maka kita punya 3 kantin ya, yang tersebar di 3 kampus itu. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan langsung sumbernya yang primer, kita persilakan pada pengelolanya dari mahasiswa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya di sini mahasiswa IAIN Salatiga yang alhamdulillah diberi kesempatan oleh lembaga untuk mengelola salah satu kantin yang ada di IAIN Salatiga. Saya kebetulan mengelola kantin di gedung Hasyim Asy'ari, kampus 3, kampus terpadu IAIN Salatiga. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kantin Salatiga ini dikelola langsung oleh mahasiswa yang berbeda dengan kantin-kantin yang ada di IAIN di lainnya gitu. Jadi di kantinnya Salatiga ini setiap bulan saya melaporkan hasil pendapatan yang telah diperoleh selama sebulan kepada atasan saya. Kemudian juga transparansi juga sangat diperlukan di situ, baik itu pembayaran pajak untuk bangunan kantin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Kemudian tadi Mas siapa Mas kalau boleh tahu namanya? Umam. Ya, Mas Umam di sini dia menyampaikan bahwa untuk pengelolanya di sini kan mahasiswa, tentunya pengelolaan di sini terlepas dari juga koordinasi dengan lembaga IAIN Salatiga juga pasti memiliki suatu bentuk organisasi untuk pengelolaannya. Nah, ini untuk pembentukan organisasi pengelola yang oleh mahasiswa ini apakah dibentuk oleh lembaga atau memang di sini dari mahasiswa yang juga sendiri yang membentuknya ya seperti itu? Terima kasih. Ya,
Yang saya tahu, kantin itu di bawah koperasi Atarbiyah. Koperasi Atarbiyah itu adalah koperasi milik kampus dan itu membawahi kantin Yayasan Salatiga itu. Kemudian yang saya tekankan di sini adalah yang saya dapatkan manfaat di sini, saya bisa mendapatkan pembelajaran atau jiwa entrepreneur saya terasah dan juga mendapatkan manfaat berupa materi yang itu bisa saya gunakan untuk membiayai kuliah sendiri dan alhamdulillah saya juga sudah melanjutkan S2 dan itu semua berkat dari kantin Yayasan Salatiga yang dikelola oleh mahasiswa langsung. Baik, terima kasih Mas Tuman untuk penjelasannya dan testimoninya ini atas bagaimana dari kantin mahasiswa ini bekerja ini sistemnya. Nah, kemudian mungkin di sini yang ingin saya tanyakan ke lembaganya ini Pak terkait atau yang salah tiga untuk masih tetap di kantin untuk mahasiswa ini Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk pengawasan dari pendapatan yang dilaporkan ini Pak. Nah, ini apakah dibentuk suatu tim khusus seperti itu karena di sini kan kalau saya baca pada paparan Pak Rektor tadi bahwa kita di sini orientasinya adalah untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Nah, di sini kita sistemnya seperti bagi hasil seperti itu atau memang pendapatan bersih dari mungkin kan di sini mungkin mahasiswa ada mahasiswa A dan mahasiswa B yang juga melakukan menjual sesuatu di kantin ini seperti itu. Nah, kemungkinan kan pendapatan di mahasiswa A sama B ini tidak sama seperti itu. Nah, apakah kita bersih bagi mereka sesuai hak mereka atau di sini kita terapkan juga kita bagi rata seperti itu pada akhirnya. Terima kasih. Silakan Pak Jumadi. Terima kasih. Saya Jumadi sebagai Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang dalam hal ini kami mengelola para mahasiswa yang kurang mampu ini untuk mengoperasionalkan kantin yang ada itu. Nah, dari bagian akademik dan kemahasiswaan adalah mengelola termasuk memberikan pengawasan dan juga evaluasi serta laporannya. Jadi para mahasiswa ini kami didik untuk melaksanakan entrepreneur, jadi tidak sebagai pekerja kasar sama sekali tidak. Mereka melakukan pekerjaan mulai dari perencanaan kebutuhan, perencanaan peralatan juga dan juga menerima masukan misalnya tentang menu yang ada yang disediakan oleh kantin itu sendiri. Kemudian juga mengelola keuangan tentu dalam pengawasan kami dari berapa yang diperoleh dan berapa yang disetorkan begitu. Dan dari hasil yang disetorkan itu, hasil yang disetorkan kepada kami itu adalah untuk pengelola kantin sendiri, untuk biaya operasional dan juga untuk UPZ, unit pengelola zakat. Ya, unit pengelola zakat sendiri itu nanti semuanya akan kembali lagi kepada mahasiswa. Gitu. Kemudian mengenai pengelolaan sudah, pengawasan sudah, pelaporan juga. Nah, ini pelaporan yang kami sampaikan bahwa pada bulan-bulan efektif, artinya bulan-bulan efektif sebelum pandemi, kantin ini yang dikelola mahasiswa aktif itu ada 3 orang, kemudian bekerja itu ada 4 orang begitu. Dengan memperoleh hasil bersih yang harus disetorkan itu di atas 10 juta rupiah per bulannya. Namun pada saat pandemi ini semuanya terpaksa harus menurun yang signifikan gitu. Nah, ya namun yang jelas
dari penurunan ini kami bisa memberikan penghasilan yang cukup untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa yang bertugas sebagai pengelola itu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu dulu, Pak, untuk bahan diskusi atau yang perlu saya konfirmasi dan tanyakan terkait dengan pembangunan JP BPK di IAIN Salatiga. Untuk selanjutnya di sini diskusinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Muhammad Hari Santo. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas respon dari apa yang perlu saya konfirmasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendy atas kesempatannya. Izin Bapak saya melanjutkan beberapa pertanyaan dari Mas Hendy. Yang pertama, kita kembali lagi ke area manajemen perubahan, Pak. Ini terkait dengan nilai-nilai organisasi, Pak. Bahwa kita kan dari baik Kementerian Agama maupun dari IAIN Salatiga ini kita mempunyai nilai-nilai organisasi, Pak. Dan yang perlu kami konfirmasi, Pak, apakah nilai-nilai organisasi yang kita punya ini memang sudah dipahami betul, bahkan sudah diinternalisasikan dan juga diimplementasikan oleh seluruh pegawai kita, Pak? Tidak hanya seluruh pegawai, mungkin bisa dibilang dosen juga, mahasiswa juga, sehingga ketika di luar dari kampus, lingkungan kampus itu ditanya, ya ini seperti apa sih itu budaya kinerjanya, budaya kerjanya itu muncul, Pak, bahwa ada penilaian-penilaian yang positif dari di luar dari lingkungan kampus kita seperti itu. Ya baik, sebagaimana yang tadi Pak Jaya itu juga merupakan gambaran dari budaya kita untuk membangun budaya kerja dan kinerja di lingkungan IAIN Salatiga. Jadi yang pertama adalah kerja rencana. Oleh karena itu sejak saya memimpin melanjutkan kepemimpinan yang lalu, bagaimana program misalnya perencanaan strategis itu disusun sedemikian rupa, mempertimbangkan segala restoran dari mulai Kementerian Agama sampai kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kita lihat, dan kemudian kita juga memperhatikan standar nasional pendidikan tinggi untuk dirumuskan menjadi restoran dari Kementerian dari IAIN Salatiga. Itu yang disebut sebagai keren, kerja rencana. Kemudian bersih rapi dan objektif itu tentu saja sebagaimana upaya kita adalah bagaimana IAIN Salatiga itu setiap kali diperiksa oleh Dirjen atau BPK, kita sangat mengusahakan transparansi akuntabilitas, dan alhamdulillah kerja kita ini betul-betul mendapatkan hasil karena kita beberapa tahun berturut-turut itu temuannya nol. Dan TKP juga kita segera untuk ditindaklanjuti. Kemudian wajib aman, jelas, integritas dan berwibawa. Itu artinya apa? Apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk menyelesaikan persoalan, tetapi persoalan yang kita selesaikan itu harus aman. Dalam pengertian regulasi itu harus menjadi patokan pada setiap pengambilan keputusan oleh pimpinan. Sehingga tidak ada yang disebut sebagai keputusan kepemimpinan itu adalah keputusan yang sifatnya subjektif dan tidak objektif. Jadi ada patokannya, ada regulasi, sehingga jelas keputusannya dan integritas oleh karena itu sangat dijaga, dan tentu saja dengan demikian pasti kita akan menjadi orang yang berwibawa. Dan ini kami selalu selalu sosialisasikan kepada kalangan dosen, kemudian karyawan, para pegawai, sampai rekan kerja dan mahasiswa juga. Pada pertemuan-pertemuan tentu kita sosialisasikan mengenai pentingnya bekerja secara terencana, kemudian bersih rapi, objektif, aman, jelas, integritas dan berwibawa. Mungkin bisa ditambahkan oleh tim zona integritas tersebut. Terima kasih Pak. Yang disampaikan Pak Rektor benar adanya. Saya menambahkan hal kecil sebagai sebuah contoh. Jadi mahasiswa kami ketika di akhir kuliah itu melakukan kegiatan yang disebut dengan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa.
EDOM ini diisi oleh mahasiswa melalui sistem yang disebut dengan Siska. EDOM ini menilai dosen, tentu penilainya adalah mahasiswa dari aspek kompetensi kepribadiannya, kompetensi profesionalnya, kompetensi pedagogiknya, dan kompetensi sosialnya. Mahasiswa harus mengisi itu dan mahasiswa merasa senang mengisinya. Ya, setelah pada akhir semester mengisi semua itu secara online, kemudian tiap-tiap dosen membaca penilaian mahasiswa terhadap dia. Maka di antara banyak mahasiswa, dan bahkan saya lihat di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3, ketika di akhir semester, mereka selalu bertanya, sudah mengisi EDOM atau belum? Sudah mengisi EDOM atau belum? Ini bukti bahwa EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa secara objektif, secara online itu menjadi bagian dari mendidik mahasiswa untuk berintegritas. Dosennya berintegritas karena dinilai mahasiswanya, dan mahasiswa belajar menjadi dosen yang berintegritas. Itu salah satu contoh saja untuk memperjelas dan menambah yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti ada penilaian dari mahasiswa juga ya Pak terkait dengan apakah sudah terimplementasikan sih kriteria organisasi, salah satunya integrasi tersebut. Dan juga lebih jauh ketika mungkin kita konfirmasi nih Pak, mungkin di lingkungan sekitar Salatiga, ketika kita tanya salah satu masyarakat ya, bagaimana yang Salatiga? Wah keren ini seperti yang Bapak bilang seperti itu Pak. Mungkin kalau kita lebih jauh menilai terkait dengan ya Salatiga tersebut ya Pak. Iya. Iya. Saya kira masyarakat kita menilai kita ini memang keren, Bapak Ibu sekalian. Terbukti bahwa pada tahun ini, meskipun kami pada tahun yang lalu bukan hasil surveinya hanya kurang 0,1 kalau salah juga kami gagal, tidak bisa lanjut. Tapi ini dengan peningkatan pelayanan gitu kan, akhirnya kita secara statistik populasi para pemakainya atau user itu juga wilayah yang sangat baik buat kita. Dan juga terbukti bahwa sekarang Yayasan Salatiga itu bisa menjadi salah satu pilihan buat anak-anak di sekitar masyarakat, terutama yang besar itu adalah Kabupaten Semarang. Itu animonya terus meningkat sangat pesat. Dan kita sekarang jumlah mahasiswanya sudah berasal dari 20 provinsi dan beberapa negara tetangga. Sebar luas berarti tidak hanya di ini saja ya Pak, dalam negeri, tapi luar negeri juga Pak. Iya. Pak. Saya lanjutkan Pak, pertanyaan Pak. Tadi ada juga banyak aplikasi yang kita coba munculkan. Salah satunya yang saya menarik perhatian itu tracer studi Pak. Itu kita progres alumni yang pernah ibaratnya belajar menjadi mahasiswa di kampus kita ya Pak. Ya. Nah kalau saya boleh tahu, apakah ini hanya sebatas sistem informasi saja terkait data-data alumni, atau ada media-media lain yang mungkin jadi komunikasi antar beberapa alumni, bisa sharing-sharing info ke dalam media tersebut, atau seperti apa itu? Ya, saya jelaskan dulu nanti lanjut dengan yang lainnya. Jadi tracer studi kita itu sangat penting karena itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui apakah Yayasan Salatiga itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi untuk mengukurnya adalah dengan tracer study. Tingkat sebaran alumni kita itu berada di mana saja, di instansi apa saja, siapa saja penggunanya, itu sangat diperlukan buat kita. Oleh karena itu ini menjadi penting bukan hanya semata-mata data. Jumlah alumni kita itu sudah berada, tapi sudah berapa? Tapi juga dari situ kita akan bisa mendapatkan banyak input dari alumni yang bersangkutan, yang sudah ada di eksekutif, legislatif, di perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan tracer study itu bukan hanya dari laman yang kita ciptakan khusus untuk itu, tapi misalnya di fakultas-fakultas itu kita mengembangkan pola komunikasi berbasis media sosial seperti Facebook, itu ada Yayasan Salatiga Forum,
kemudian ada WhatsApp grup para alumni, di mana pada beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi direktur, kami membentuk ada forum komunikasi keluarga alumni pasca sarjana IAIN Salatiga di masing-masing prodi. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan media sosial. Dari media sosial maupun laman yang kita ciptakan itu, maka kita juga akan bisa berbagi tentang career development. Di mana lapangan kerja apa saja yang dimungkinkan mahasiswa kita untuk berlanjut studi atau untuk meraih pekerjaan dan seterusnya, itu bisa berbagi infonya melalui laman-laman yang kita miliki sekaligus juga media sosial yang kita optimalkan. Mungkin barangkali ada yang nambah. Cukup, teman-teman. Terima kasih, Dokter. Iya. Terus tadi yang kami yang kita kembangkan di IAIN Salatiga ini memang belum begitu lama. Artinya kita menggalakkan, mulai menggalakkan benar itu dengan adanya tracer study itu sekitar tahun 2019. Sesungguhnya kalau kita menelusur sejak para alumni, sejak berdirinya IAIN itu mungkin sudah sulit kita menghitungnya, sehingga sampai saat ini tidak kelihatan banyak begitu yang terdata pada tracer study kami itu. Namun yang semestinya tracer study itu dilaksanakan adalah untuk menelusur jejak alumni paling lama itu 2 tahun sejak tahun lulus begitu. Namun sejak adanya penggalangan tracer study di IAIN Salatiga, kemudian melalui kegiatan pembekalan alumni setiap jelang wisuda, maka tracer study di IAIN Salatiga itu baru bisa terbaca. Sekian, terima kasih. Berarti kalau update-nya berapa tahun sekali, Pak? Kita mencoba update terbaru mungkin. Jadi harus setiap jelang wisuda. Oh, setelah wisuda. Berarti kita pantau ibaratnya mereka sudah di mana sih dalam sisi pekerjaan seperti apa? Ya, betul. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Nanti kita coba lihat ya, Pak, secara mendetail terhadap tracer studi ini, karena ini menurut saya salah satu yang bagus juga bisa menjadi contoh di institusi pendidikan lainnya, karena kita mencoba melihat dari lembaga institusi pendidikan yang ada di beberapa kementerian lembaga, banyak juga yang masih belum punya ini, padahal ini salah satu juga yang penting seperti itu. Kemudian, ya Pak, seperti itu. Saya lanjutkan, Pak. Tadi di paparan juga kita punya berapa banyak mungkin ya inovasi dan aplikasi yang kita coba berikan, kita coba laksanakan, dan yang kami tanyakan adalah sebetulnya dasar berpikir ataupun alasan mengapa aplikasi atau inovasi ini dibuat itu seperti apa sih, Pak? Apakah ini ekspektasi kita untuk dilaksanakan dalam jangka panjang, ataukah hanya temporal saja karena adanya salah satu kegiatan kemudian kita bentuklah inovasi atau aplikasi tersebut untuk mewadahi kegiatan tersebut. Baik. Jadi terkait dengan inovasi yang dikembangkan di lingkungan IAIN Salatiga itu bukan semata-mata karena kita menjadi salah satu lembaga yang berproyeksi untuk zona integritas menuju WPK. Kami sudah sejak awal berkomitmen bahwa reformasi birokrasi itu adalah sebuah keniscayaan, layanan publik yang semakin memuaskan itu adalah sebuah keniscayaan. Sementara ZPWPK itu adalah side effect. Artinya apa? Kami komitmen bahwa setiap tahun kita akan terus memperbaiki diri dari segi tingkat layanan kepuasan dari para pelanggan dan user kita, agar kita ini menjadi lembaga yang betul-betul bisa diakses publik dengan apapun transparan dan sebagainya. Maka apa? Ketika kami saat ini juga sudah mempunyai apa yang disebut sebagai layanan terpadu dari sisi sistem akademik, keuangan, perencanaan, kemudian evaluasi, SPP dan sebagainya. Kami pada tahun 2021 itu sudah punya gagasan besar untuk membangun sebuah sistem yang disebut sebagai sistem manajemen informasi terpadu di IAIN Salatiga.
yang disingkat Smart IAIN Salatiga itu yang kami berharap pada tahun berikutnya itu kami akan berusaha bagaimana Smart IAIN ini menjadi sebuah halaman yang cukup dengan single akses, maka kemudian stakeholder itu bisa mengakses informasi dari berbagai aspek. Misalnya ada aspek dari mana orang tua bisa mengakses bagaimana kegiatan siswanya atau siswanya, bukan anaknya. Kemudian bagaimana para pengguna kita juga bisa mengakses informasi lewat single akses dari Smart IAIN itu. Jadi artinya kita tetap komitmen bahwa pelayanan publik melalui pendekatan elektronik itu akan melahirkan birokrasi yang efisien sehingga terjadi penghematan anggaran yang anggaran itu bisa kita alihkan untuk proses pembangunan sumber daya manusia yang mendadak. Saya kira itu untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak. Ini menambah boleh Pak ya? Iya silakan Pak. Jadi begini Pak, saya setuju dengan kalimat yang pada awal tadi. Tadi ada tulisan di awal yang menanya kami di awal itu ada tulisan making history. Saya catat betul itu tulisan itu. Jadi begini Bapak, nilainya menjadi begini. Kami yang di IAIN Salatiga ini, rektor maupun wakil rektor, menjabat itu dalam waktu yang singkat, tidak selama-lamanya. Oleh karena itu ada ungkapan, bagaimana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu membuat perubahan yang sebesar-besarnya dan bisa bermanfaat untuk selama-lamanya, dan itu menjadi budaya kerja. Jadi itu bagian dari komitmen bersama. Saya contohkan begini Bapak. Ada di tempat kami buat namanya Simona, Sistem Monitoring Akademik. Jadi ketika dosen diwajibkan untuk datang dari pagi sampai sore di kampus ini, mereka mengajar, siapa yang memonitoring dia di kelas, datang apa tidak dia di kelas. Kemudian kalau datang di kelas, lengkap atau tidak dia di kelas itu, waktu maupun pembelajarannya. Maka untuk melihat secara dekat dan ini menjadi budaya, awal-awal memang agak terpaksa, tapi sekarang sudah menjadi budaya. Sayangnya ada pandemi sehingga Simona ini kita laksanakan dalam proses yang masih perbaikan. Jadi dosen begitu di kelas ada petugas yang dia keliling dari kelas satu ke kelas yang lain untuk meminta tanda tangan dosen itu, dan dosen menuliskan apa yang diajarkan di kelas itu. Sekaligus dosen itu menuliskan di situ apa yang kurang di kelas itu. Misalnya LCD rusak, papan tulis kotor, dosen menuliskan di situ. Ketika ada dosen yang dimonitoring oleh petugas, mahasiswa melihat itu, melihat dosennya, bahwa dosennya sudah dimonitoring. Karena dosennya dimonitoring, maka mahasiswa mendapat pelajaran. Oh, ini budaya yang dikembangkan. Dosen saja dimonitoring di kedisiplinannya, apalagi saya. Sehingga ketika dosen juga harus memonitoring mahasiswa, mengabsen mahasiswa, maka mahasiswa itu menjadi rela karena tidak timpang. Nah, sistem itu yang ditulis oleh dosen masuk ke sistem yang namanya Simona. Nah, disitulah kita bisa memonitor berapa kali dia datang, apa yang diajarkan, dan bagaimana tanggapan mahasiswa. Yang memonitoring keliling itu bukan dosen, tapi dia adalah satpam. Untuk apa gunanya? Sekaligus satpam ini punya budaya untuk melihat keamanan di sekeliling kampus dan di dalam kampus. Dan
Di antara mereka adalah OB yang bersih-bersih itu. Saya terharu melihat itu. Kenapa? OB juga merasa menjadi bagian dari lembaga yang bisa melihat sisi mana yang kurang bersih dan bersih sebagai bagian dari kewajiban dia. Jadi ini tidak ada istilah keterpaksaan, tapi ini adalah panggilan jiwa. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Berarti seluruh ibaratnya di lingkungan kampus kita memang harus sudah sewajibnya ya Pak ya, mendukung pelaksanaan kegiatan kita maupun mendukung zona aktivitas juga dalam bentuk pengawasan. Tentunya tadi dari sisi OB maupun Satpam juga memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di IAIN Salatiga ini Pak. Tapi tadi yang sempat disampaikan Pak Rektor juga Pak, itu sebenarnya yang menjadi rekomendasi kita Pak, bahwa aplikasi yang coba kita buatkan pada saat ini kalau bisa kita cobain terintegrasikan ya Pak, karena masih ada beberapa tadi yang aplikasi-aplikasi yang coba disebutkan itu masih sifatnya parsial Pak. Tapi lebih bagus lagi sih kita mencoba mengintegrasikan, karena ibarat SSO ya Pak, single sign on itu satu sekali klik kita udah masuk semua layanan yang kita butuhkan, dari layanan pegawaian maupun layanan mahasiswa seperti itu Pak. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan IKN Pak, mungkin saya belum melihat secara mendetail Pak. Kalau kita melihat dari sisi grafik atau trennya dari tahun ke tahun, apakah IKN kita meningkat sangat tinggi sekali Pak, karena kalau kita melihat ini kan ada beberapa banyak inovasi maupun aplikasi yang coba kita sudah buat dan kita coba sudah lakukan. Apakah itu pun sangat berdampak secara signifikan terhadap peningkatan dari IKN kita atau masih perlu digali lagi Pak? Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sedikit ingin saya tambahkan terkait dengan KKM. Jadi satu hal yang paling dekat sebagai contoh adalah ketika kita dilakukan survei di tahun 2019, sehingga tahun 2019 ini kita belum bisa masuk nominasi untuk ZI BPK. Tahun 2020, alhamdulillah kita bisa masuk dalam bagian dari nominasi untuk masuk BPK. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa indikator kepuasan masyarakat terhadap IAIN Salatiga ini mengalami peningkatan. Dan satu hal yang bisa kami contohkan yang lain adalah bahwa ketika di bagian keuangan sudah kita putuskan untuk UKT mahasiswa, alhamdulillah untuk yang sudah kita putuskan itu yang mereka mengajukan permohonan untuk penurunan itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kesadaran tinggi bahwa meskipun pada program tertentu biaya UKT-nya mahal, tetapi karena pelayanannya itu adalah semakin meningkat, maka penguasaan mereka, orang tua, masyarakat ini juga terlihat meningkat dan dibuktikan dengan semakin menurunnya orang tua atau mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah indeks kepuasan masyarakat. Ini kalau kita lihat dari hari sesungguhnya dalam banyak aspek IAIN Salatiga ini sudah dilibatkan di beberapa lembaga atau pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk kemudian IAIN Salatiga bisa hadir di sana. Salah satu contoh yang paling sederhana, Pak Rektor dalam waktu dekat ini diminta untuk menjadi narasumber atau panelis untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang. Ini sebetulnya adalah kepercayaan oleh masyarakat dan ini ditunjukkan oleh KPU kepada IAIN Salatiga. Dan juga kepuasan masyarakat yang lain ini bisa
kita lihat dari semakin banyaknya partai masyarakat sekitar yang kemudian ingin bekerja sama dan bergabung dengan IAIN Salatiga. Saya itu terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Baik, berarti baik dari mahasiswa maupun masyarakat kita merasa puas terhadap baik dari rektornya maupun dari segi pelayanan yang diberikan oleh IAIN Salatiga ya Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari saya mungkin sudah Pak, apakah dari Mas Endi ada tambahan? Kalau dari saya Bapak Ibu terima kasih. Baik, terima kasih Mas Endi. Bapak Ibu, kami rasa cukup sekian kegiatan evaluasi kita pada hari ini karena saya akan melanjutkan ke unit kerja berikutnya. Sebelum kami tutup, apakah ada yang disampaikan oleh Bapak Rektor maupun teman-teman sekalian? Kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili seluruh universitas akademika, para pimpinan dan juga tim zona integritas dan tim pendukung transformasi status IAIN ke IAIN Salatiga, kami mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada tim penilai nasional dari Kemenpan RB yang telah sedikit banyak kami juga belajar dari pertanyaan. Jadi belajar bukan hanya dari jawaban-jawaban, tapi kami sangat belajar dari pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk kembali membangun zona integritas menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, kemudian Kabiro Rotala Kementerian Agama dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan seluruh jajaran dan stafnya yang selama bertahun-tahun tidak pernah fokus untuk membimbing kami, dan percaya Bapak Ibu sekalian IAIN Salatiga akan tetap punya darah yang tidak akan pernah habis. Kami akan selalu ya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda saja. Kalau nanti misalnya tahun ini kita belum berhasil, insya Allah kita akan semakin menjadi lebih baik juga. Karena sekali lagi saya katakan bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu adalah sebuah keniscayaan karena kami adalah lembaga publik dan bagian dari pemerintah. Jadi layanan publik dan kekuasaan publik itu menjadi tujuan dan target yang utama buat kami. Dan insya Allah kami akan tetap mengamankan bahwa WPK itu adalah sebagai ribet saja. Tapi bahwa kami bekerja dan memperbaiki kerja itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kita. Saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya baik Pak, saya Muhammad Ari Sananto dan juga rekan saya Di Christian dari Kementerian dan Pan RB mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dari keluarga IAIN Salatiga, juga dari tim pusat Kementerian Agama, baik dari Sekretaris Jenderal, Ijen dan lain sebagainya. Semoga menjadi langkah baik hari ini dan juga ke depannya. Keputusan bukan hari ini, tapi nanti kita akan panel tim terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada Ijen Kementerian Agama selaku TPI. Semoga kerja keras kita selama ini terbayar dengan mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih Bapak Ibu, kami langsung undur diri melanjutkan ke unit kerja berikutnya. Mohon maaf jika ada ucapan dan tata laku kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Pak Rektor, Pak Dirjen, semua kami